的光点燃了梦魇，一路赤焰为谁点着一诺。 Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Penatua yang berjubah putih berdeham dan berdiri. Menyatukan tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini untuk hari ini adalah karena kami ingin bantuan Anda untuk sesuatu. Tentu saja, kamu, jika kamu punya masalah, beritahu aku. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada penatua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaan itu, dia juga tidak membuat janji. Hehe, pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Gye tersenyum ringan dan menunjuk ke gadis di sebelahnya. Maaf, gadis ini. Xiao Zhan memandangi gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi mahasiswa Yunjun, dia baru berusia 8 tahun. Setelah belajar di faksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelum dia masih kecil, tetapi sekarang dia adalah remaja yang mekar. Namanya Nalan Yanran, Paman Xiao. Saya sudah lama tidak menghormati saya. Ini salah saya bahwa Anda tidak mengenali saya. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehe, Yanran, saya mendengar bahwa Anda telah menjadi mahasiswa di bawah Yunjun. Pada saat itu, saya pikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu sebenarnya benar, bakat luar biasa apa yang harus Anda miliki. Xiao Zhan memuji, itu hanya keberuntungan, tersenyum ringan. Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan ringan menarik jubah Gye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Xiao, permintaan yang saya hubungkan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Gye tetap tersenyum, tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia secara tidak sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti kamu, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari faksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia, tetapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan untuk dibantu oleh klan Xiao? Kamu mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Pikiran pengembaraan melintasi pikiran Xiao Zhan yang menyebabkan tepi mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hatilah untuk menekan pikiran itu. Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, Tuan kamu, tolong beritahu saya apa permintaan faksi. Kamu ragu-ragu, tetapi dia berpikir tentang seberapa besar pemimpin faksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengepalkan giginya. Pemimpin Xiao, Anda tahu betapa ketatnya aturan itu dalam faksi. Selain itu, pemimpin faksi memandang Yanran sangat tinggi. Pada kenyataannya, pemimpin faksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, para pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Gye melanjutkan. Ketika pemimpin faksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, ia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki proposal pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Piala batu giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut yang bagus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 orang tua klan terkejut dengan kata-kata Gye, tetapi segera setelah itu, para penatua melirik Xiao Zhan dengan gembira dan cemoohan. Hehe, bagaimana kamu menanggapi ini? Ketiga penatua berpikir dengan jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang ditetapkan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, saya tahu bahwa permintaan ini sedikit di atas, tetapi karena pemimpin faksi memintanya,
tolong batalkan pernikahan. Dengan tak berdaya mengeluarkan napas, Gye dengan ringan berbisik kepada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan meringkuk menjadi tinju. Green Qi yang redup perlahan merayap di tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode Qi rahasia klan Xiao, kemarahan singa marah, level tengah Suan, melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Gye menjadi serius. Dia pindah untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam cakar elangnya seperti tangan Dou Qi hijau berkumpul. Dou Qi melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Faksi metode Qi Misty Cloud, Greenwood Sword level, Suan rendah, dengan rilis Dou Qi, anak-anak yang lebih lemah di aula utama menjadi pucat dan merasakan dada mereka mengencang. Ketika pernapasan Xiao Zhan menjadi lebih intens, ketiga tetua berteriak, suara-suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, berhenti, jangan lupa, Anda adalah pemimpin klan-klan Xiao. Xiao Zhan menegang dan Dou Qi di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala Yanran yang lebih rendah. Akhirnya, katanya adalah nada serak, Nalan, Anda memiliki beberapa keberanian. Dengan putri seperti itu, saya benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran berkedut, Paman Xiao. Tidak panggil saya pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas dipanggil Paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari faksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Dou Qi. Xiao Yan saya hanya memiliki bakat sederhana, dia tidak pantas mendapatkan Anda. Terima kasih pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Gye cerah. Meminta maaf, katanya, pemimpin klan Xiao. Pemimpin faksi memahami bahwa permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu. Mohon terimalah sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami. Gye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak batu giok yang benar-benar pan ke hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang berbau terasa santai. Keingintahuan ketiga para penatua menjadi lebih baik dari mereka dan mereka menyodok kepala mereka untuk melihat isi kotak. Qi mengumpulkan bubuk. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye. 翅膀在展翅高飞。